Allahu 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 Allah. Para pemirsa Padang TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita sampaikan dan kita buat satu judul tausiah, yaitu sejarah dan esensi dari ayat suci Al-Quran. Tatkala timbul pertanyaan dari kaum muslimin, bagaimanakah perjalanan panjang dari ayat suci Al-Quran hingga sampainya di tangan kita saat ini? Maka jawabannya adalah kita akan menemukan satu buah sejarah yang sangat-sangat penting yang harus kita ketahui dan kita pahami. Pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Lauhil Mahfuz secara duf'atan wahidatan, secara keseluruhan. Kemudian dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah atau As-Sama'id Dunya, letaknya di sana, dan diturunkan tetap dengan duf'atan wahidatan atau keseluruhan yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian barulah dari Baitul Izzah tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 23 tahun, dua periode. Satu periode di Makkah 13 tahun dan periode yang kedua di Madinah selama jangka waktu 10 tahun. Inilah penurunan ayat suci Al-Quran hingga sampainya ke tangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak berhenti sampai di sana saja. Al-Quran tatkala dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat mendengar ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat suci Al-Quran, mereka hafalkan dan langsung mereka cerna dengan baik. Kemudian semua yang telah mereka hafalkan mereka tulis di dedaunan, bebatuan, tulang belulang dan lain sebagainya, agar Al-Quran yang telah dihafal tadi tetap dapat disimpan dengan baik. Inilah proses pertama dari terjadinya bentuk Al-Quran yang sampai ke tangan kita saat ini. Kemudian proses yang kedua adalah pembukuan, dan ini pertama kali terjadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala terjadi perang Yamamah antara kaum muslimin dan kaum murtadin yang keluar dari agama Islam, kemudian betapa banyak dari para syuhada yang syahid di medan perang. 70 orang di antara penghafal Al-Quran tewas di medan perang. Ini menyebabkan Khalifah Umar bin Khattab takut dan khawatir akan hilangnya ayat suci Al-Quran. Kemudian beliau menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Awalnya Khalifah Abu Bakar bingung dan ragu untuk mengumpulkan dan membukukan ayat suci Al-Quran. Kemudian syarahallahu sadrah, Allah melapangkan dadanya hingga Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk melakukan pembukuan wahyu. Inilah proses yang kedua, yaitu pembukuan. Kemudian proses yang ketiga adalah pembukuan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah pokok dari pengumpulan ayat suci Al-Quran hingga sampainya ke tangan kita saat ini, Mushaf Utsmani. Motif dari pengumpulan ayat suci Al-Quran pada masa Utsman bin Affan adalah betapa banyaknya pertentangan, perselisihan, bahkan perkelahian antara kaum muslimin ketika itu. Karena pada saat itu Al-Quran masih berbentuk sab'atu ahruf, 7 dari bahasa yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Tatkala sahabat dikirim ke daerah Mesir, maka Al-Quran diajarkan dengan bahasa Mesir. Tatkala sahabat dikirim ke Yaman, maka Al-Quran diajarkan dengan bahasa Yaman. Begitupun dengan Persia dan daerah yang lainnya.
kemudian timbul kekhawatiran dari Khalifah Utsman bin Affan, maka di sana dibukukan Al-Quran dengan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy yang ada di tangan kita saat ini. Kemudian tak cukup sampai di sana saja, terjadilah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, terjadi pemberian baris dari kitab suci Al-Quran. Fungsinya adalah agar mudah dipahami oleh kaum muslimin ketika itu, karena Al-Quran tanpa baris akan menimbulkan kesusahan, terutama kepada kaum a'jami seperti kita saat ini. Inilah proses-proses yang dibutuhkan dalam pengumpulan ayat suci Al-Quran, sehingga Al-Quran tetap terjaga mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita saat ini, ila qiyamis saah, sampai terjadinya hari kiamat.